Dia menceritakan bahwa dia selalu ada hendaya untuk berhubungan seksual dengan suaminya karena suaminya ini adalah bukan pasangannya di masa lalu. Mengeluh nyeri, maaf tidak bisa menikmati, dan juga dengan terbuka dia merasa bersalah, rasa tidak aman, dan perasaan takut ditinggalkan. Let's change the direction. Pada sesi sebelumnya, kita membahas terkait seks pranikah. Dan seks pranikah yang kita diskusikan pada sesi sebelumnya adalah terkait risiko gangguan kesehatan secara fisik. Nah, yang kedua ini adalah risiko gangguan kesehatan secara psikis atau mental. Setahun yang lalu, saya mempunyai pasien. Pasien itu seorang mahasiswa dari kota Y. Pasien itu masih mahasiswa dan belum menikah. Tapi dalam wawancara anamnesa sebelum pemeriksaan, memang secara terbuka menyampaikan bahwa dia aktif secara seksual. Dan maaf, pasangannya tidak hanya satu. Dan apa yang dia konsultasikan adalah memeriksa keluhannya. Maaf saya ceritakan, kalau ini adalah keputihan berulang yang tidak sembuh-sembuh. Nah, berkaitan dengan topik hari ini yaitu risiko gangguan kesehatan mental pada pasangan yang melakukan seks pranikah, ternyata pasien tersebut datang lagi dengan pasangannya. Jadi datang sudah menikah. Dan apa yang terjadi? Setelah 1 tahun menikah, pasangan tersebut belum mempunyai anak, jadi belum hamil. Dan yang dikeluhkan ternyata bukan hanya belum punya anak, tapi lebih pada gangguan psikisnya. Dia menceritakan bahwa dia selalu ada hendaya untuk berhubungan seksual dengan suaminya karena suaminya ini adalah bukan pasangannya di masa lalu. Mengeluh nyeri, maaf tidak bisa menikmati, dan juga dengan terbuka dia merasa bersalah. Dan dia konsultasi, apakah saya harus menyampaikan masa lalu saya ke pasangan saya sekarang ya dok? Itu yang diceritakan. Dan inilah salah satu risiko bahwa selalu ada implikasi pada kehidupan selanjutnya ketika atau pada seseorang yang melakukan seks pranikah. Pasien lain yang konsultasi terkait dengan hal tersebut adalah kebetulan pasien dari luar Jawa. Dia datang dengan keluhan biasa, keputihan yang juga sama berulang dan sudah membawa hasil HPV, tes human papilloma virus, sudah positif. Dan keluhannya adalah nyeri perut bawah. Ketika saya periksa, memang ada lesi prakanker di mulut rahimnya dan nyeri itu adalah karena adneksitis, radang panggul. Nanti saya tunjukkan gambarnya, apa itu radang panggul, posisinya di mana. Nah, yang mau saya ceritakan terkait dengan keluhan atau gangguan di psikisnya, di mentalnya adalah ternyata keluhan di perut bagian bawah yang terkait dengan PID, radang panggul, pelvic inflammatory disease, itu adalah berlebihan. Berlebihan dalam apa? Dalam hal keluhan itu dirasakan melebihi yang seharusnya. Dan dari analisisnya adalah pasien ini mengalami neurosis atau psikosomatis. Penyakit yang sebenarnya yang utama bukan dari fisiknya. Karena ketika radang panggulnya sudah disembuhkan, tapi masih mengeluh nyeri. Sehingga penyakit yang dasarnya dari masalah psikis, tapi dirasakan sebagai keluhan di fisiknya, psikosomatis atau neurosa. Dan ini tentu saja terkait dengan riwayat yang memang dia sudah melakukan
artifisial seksual pranikah. Gangguan psikis atau mental seperti apakah yang mungkin terjadi? Penilaian gangguan emosi atau psikis memang relatif lebih samar atau lebih sulit dibandingkan dengan penilaian risiko secara fisik. Tentunya mudah apabila dilakukan oleh seorang ahli, mungkin seorang ahli jiwa. Tapi secara garis besar, efeknya yang mungkin timbul adalah gangguan emosi. Seperti apa? Misalnya adalah gangguan rasa bersalah. Kemudian juga sampai ke arah depresi. Beberapa pasien mengalami hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah perilaku impulsif. Perilaku impulsif adalah suatu dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Misalnya apakah itu emosi atau misalnya dorongan gairah seksual yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Dari beberapa studi yang saya baca, gangguan mental lainnya adalah tentang kepercayaan terhadap pasangan ketika seorang tersebut telah menikah. Dan yang lain adalah rasa tidak aman dan perasaan takut ditinggalkan. Jadi poin-poin tersebut adalah beberapa variasi yang bisa terjadi pada sisi mental seseorang yang telah melakukan seks pranikah. Baik ketika dia belum menikah, misalnya ketika membina hubungan baru, atau misalnya ketika dia sudah mempunyai suami atau sudah menikah. Sesi ini kita telah diskusi risiko gangguan kesehatan mental pada seseorang yang melakukan seks pranikah. Let's change the direction. Mari kita rubah ke arah yang lebih baik. Karena dengan perilaku, dengan habit, dengan kebiasaan, dan hubungan yang lebih sehat, tentunya akan membawa kesehatan mental yang lebih baik.